Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum. Pada bagian kelima, judulnya adalah Upaya Memasukkan Hukum-Hukum Konstitusi Barat. Berkaitan dengan markas kegiatan di Istanbul, negara-negara Barat merasa tidak puas dengan hanya merusak anak-anak kaum muslim di berbagai universitas dan sekolah serta melalui propaganda. Mereka juga memusatkan perhatian pada daulah Islam. Tujuannya adalah mengubah sistem pemerintahan dan hukum-hukum syariah dengan cara menghilangkannya, lalu menggantinya dengan hukum-hukum Barat. Untuk itu, mereka telah menempuh berbagai cara. Pada tahun 1839, Sultan Abdul Majid I naik ke tampuk kekuasaan sebagai khalifah. Pada saat itu, beliau baru berusia 16 tahun. Rashid Pasha, yang sebelumnya adalah duta besar Daulah Utsmaniyah di London, kembali ke Istanbul. Dia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Tidak lama setelah menduduki jabatannya, dia mulai mengkampanyekan sistem pemerintahan parlementer. Dia juga menyatakan bahwa dirinya telah ditetapkan untuk memajukan Daulah Utsmaniyah agar menjadi negara modern melalui konstitusi yang menjamin hak-hak warga negara. Dia juga menyatakan penghapusan berbagai kekurangan dalam Daulah Islam. Rashid Pasha dengan mudah mengamankan dirinya dan rencananya itu di belakang sultan yang masih muda. Sementara itu, dokumen konstitusi dipersiapkan dengan penuh rahasia. Pada tanggal 3 November 1839, seluruh tokoh Sublime Porte atau pemerintahan, perwakilan masyarakat Istanbul, perwakilan warga negara di luar negeri, serta anggota korps diplomatik diundang pada pertemuan yang diselenggarakan di Istana Negara di pantai Laut Marmara. Mereka diundang untuk mendengarkan pembacaan naskah yang mulia, yang dikenal dengan sebutan Kalkhanah. Dokumen konstitusi dibacakan di depan para undangan tersebut. Dokumen itu berisi sekumpulan hukum Eropa yang dilengkapi dengan sejumlah perhatian terhadap hukum Islam. Inilah upaya pertama memasukkan konstitusi Barat ke dalam sistem pemerintahan Daulah Islam. Namun demikian, dokumen ini masih sebatas tulisan dan belum diterapkan dalam sistem pemerintahan. Pada tahun 1855, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, menekan Daulah Utsmaniyah untuk melaksanakan reformasi konstitusional. Di bawah tekanan negara-negara tersebut, pada tanggal 1 Februari 1855, Sultan mengeluarkan rancangan konstitusi hasil reformasi yang kemudian dikenal dengan dokumen Humayun. Dengan naskah tersebut, Sultan menjamin hak-hak warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Kalkhanah. Sejumlah hak khusus dirancang bagi kaum Nasrani. Contohnya, dalam hal pengaturan hak-hak sipil atau suatu komite yang beranggotakan masyarakat sipil, pemuka agama, dan anggota masyarakat lain yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, diputuskan pula untuk tidak memaksa kaum muslim yang murtad agar kembali pada agama Islam. Tugas-tugas kemiliteran diwajibkan juga atas kaum Nasrani sebagaimana diwajibkan atas kaum muslim. Sebelumnya, tugas-tugas kemiliteran itu terbatas hanya diwajibkan atas kaum muslim. Demikian pula, orang asing dibolehkan memiliki tanah di wilayah Daulah Islam Utsmaniyah. Dokumen Humayun tersebut segera mendapat reaksi dari warga negara. Kaum muslim menyadari bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan syariah Islam. Kaum Nasrani pun merasa ragu-ragu atas penerapannya. Namun demikian, negara-negara Eropa terus-menerus melakukan tekanan dengan alasan reformasi. Daulah Islam tidak dapat begitu saja menerapkan konstitusi tersebut. Keadaan ini berlangsung hingga tampilnya seorang bernama
hingga tampilnya seseorang bernama Midad Pasha sebagai tokoh dalam lingkungan pemerintahan. Dia adalah orang yang benaknya sudah dirasuki oleh pemikiran-pemikiran barat. Dia adalah pemuja kebudayaan barat sejati. Dia memutuskan untuk menyusun sebuah konstitusi yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran barat. Tujuannya adalah untuk memuaskan negara-negara barat. Dia juga berupaya menjadikan daulah Islam berkedudukan sama dengan negara-negara barat. Midad Pasha berupaya menyusun konstitusi daulah Islam dari sistem barat. Midad Pasha adalah Menteri Kehakiman dalam kabinet Muhammad Rusdi Pasha pada masa kekhalifahan Abdul Aziz. Dia pernah berusaha membujuk Khalifah Abdul Aziz untuk menyusun suatu rancangan konstitusi berdasarkan sistem demokrasi barat. Dia pernah menulis surat kepada Khalifah dan mendorongnya memperbaiki status quo dengan menetapkan suatu konstitusi baru. Dalam suratnya kepada Khalifah, di antara lain memaparkan dalam tanda kutip kerusakan-kerusakan daulah Islam sebagai berikut. Yang mulia tentu menyadari sepenuhnya bahwa obat yang menyembuhkan untuk mengobati penyakit ini adalah mencabut sumber penyakit yang sama-sama kita ketahui dengan baik. Jika sumber penyakit itu kita hilangkan, maka penyakit itu pun akan hilang. Jika Anda mengeluarkan dokumen Humayun baru, maka di dalamnya Anda harus menekankan kepatuhan pada hukum dan sistem pemerintahan serta kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin, dan antara yang tua dan yang muda di mata hukum. Anda pun harus mengembalikan kekuasaan pada lembaga-lembaga yang berhak, membelanjakan uang untuk segala keperluan sesuai dengan kehendak para pemberi, mengembalikan kekuasaan negara pada sublime porte atau pemerintahan atau para menteri. Dengan begitu, mereka dapat mengambil keputusan dan menyerahkannya kepada Anda. Anda pun tidak memonopoli keuangan negara dan hak-hak khusus. Bendahara negara juga tidak membelanjakan 1 sen pun uang negara tanpa persetujuan pemerintah. Tanggung jawab pegawai sipil senior dan junior ditentukan secara jelas. Para menteri bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap akibat dari aktivitas-aktivitasnya. Semua harus diterapkan atas seluruh keluarga dan staf pribadi Anda. Jika semua ini diterapkan, maka hasil yang diharapkan akan dapat dicapai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negara akan dapat menemukan jalan sesuai dengan yang Anda harapkan. Sebelum menyerahkan surat ini kepada Khalifah, Midad Pasha mengemukakan surat tersebut kepada pemerintah atau para menteri. Mereka pun menyetujuinya. Mereka juga sepakat bahwa Perdana Menterilah yang seharusnya menyerahkan surat tersebut kepada Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz menemui Midad Pasha sebagaimana mestinya dan menerima suratnya tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Abdul Aziz sangat murka. Ia memerintahkan untuk segera memecat Midad Pasha dari pemerintahan serta mengasingkannya sebagai wali atau gubernur di Salonika. Namun demikian, ia tidak tinggal lama di sana dan segera kembali ke Istanbul. Ia bersekongkol dengan Husain Auni Pasha, Menteri Kepolisian Negara, untuk memberhentikan Sultan Abdul Aziz dari kursi kekuasaan. Mereka berdua kemudian menjalin konspirasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Syekhul Islam. Keduanya sepakat dengan Midad Pasha dan Husain Auni Pasha untuk memberhentikan Khalifah. Mereka menetapkan
tanggal bagi pemberhentian khalifah tersebut, yaitu pada bulan-bulan awal tahun 1876. Pada malam tanggal tersebut, Midhat Pasha mengirimkan sebuah memorandum tanpa nama ke negeri-negeri Eropa kecuali Rusia, yang menyatakan bahwa pemberhentian sultan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari sesuai dengan syariah Islam yang menetapkan bahwa kepala negara haruslah seorang dengan akal pikiran yang sehat. Pada malam hari tanggal 30 Mei 1876, Angkatan Laut mendaratkan pasukan di depan istana negara Dulamah Bagjah. Pasukan Angkatan Darat bergabung untuk selanjutnya bersama-sama mengepung istana. Kepada Sultan disampaikan berita pemberhentiannya. Fatwa pemberhentian yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam dibacakan di hadapan Sultan. Kemudian beliau dibawa keluar dari sarai atau istana negara pada malam itu juga. Murad V diangkat sebagai khalifah. Demikianlah Midhat Pasha memecat khalifah dengan bekerja sama dengan negara-negara Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, kecuali Rusia. Rusia menolak penegakan konstitusi bagi daulah Islam karena konstitusi itu berasal dari sistem demokrasi barat. Pengangkatan Murad V sebagai khalifah bagi kaum muslim setelah pemberhentian Sultan Abdul Aziz dimaksudkan untuk memudahkan penegakan konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan barat. Sebab Murad dibesarkan dengan budaya barat dan dikenal sebagai orang yang cerdas. Dengan begitu, harapan bagi penegakan dan penerapan konstitusi diletakkan di pundaknya. Namun, kesehatan Murad telah memburuk akibat ketidakstabilan mentalnya. Sekalipun demikian, Midhat Pasha terus berupaya mendeklarasikan konstitusi. Ia banyak berdiskusi dengan ajudan-ajudannya selama Murad dalam keadaan sakit. Dia mempelajari hukum dan sistem pemerintahan negara-negara Eropa dan menyusun rancangan konstitusi hingga final. Akan tetapi, keadaan mental Murad terlanjur diketahui oleh semua orang. Karena itu, pemberhentiannya dari kedudukannya sebagai khalifah tidak dapat lagi dihindari. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1876, Syekhul Islam menyatakan pemberhentiannya. Pada tanggal 1 September 1876, saudaranya Abdul Hamid naik takhta menjadi khalifah bagi kaum muslim. Tidak lama kemudian, Midhat Pasha diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada saat itu, Inggris menyelenggarakan suatu konferensi di Istanbul dengan mengundang duta besar negara-negara besar. Tujuannya adalah meneruskan penyelesaian damai bagi masalah Balkan melalui serangkaian usulan. Pada konferensi itu, daulah Islam kembali ditekan untuk segera melakukan reformasi. Midhat Pasha segera menanggapi tekanan tersebut dengan menyusun sebuah komite yang beranggotakan 16 pegawai sipil, 10 orang ulama, dan 2 orang perwira tinggi militer. Mereka ditugasi untuk menyusun rancangan konstitusi bagi negara. Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya komite berhasil menyetujui suatu rancangan konstitusi yang diilhami dari konstitusi Belgia. Konstitusi tersebut diumumkan secara resmi dengan nama Qanun Asas atau Undang-Undang Dasar pada tanggal 23 Desember 1876. Dengan demikian, konstitusi negara resmi, yakni konstitusi Belgia, ditambah sejumlah pertimbangan pada beberapa aspek Islam menjadi konstitusi daulah Islam. Dalam konstitusi tersebut, sejumlah hal ditetapkan bagi seluruh warga negara dan kebebasan pribadi mereka diakui.
Islam tidak lagi menjadi konstitusi daulah. Sebagai gantinya, Islam ditetapkan sebagai agama negara, dalam arti bahwa hari-hari libur umum dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya ditetapkan berdasarkan sudut pandang Islam. Konstitusi juga menetapkan bahwa suatu badan perwakilan rakyat dibentuk melalui dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Anggota-anggota kedua majelis tersebut mendapatkan kekebalan parlementer. Mereka tidak dikenai hukum negara maupun hukum syariah sampai hak kekebalan tersebut dilepaskan. Mereka ditetapkan bersidang setiap tanggal 1 November yang dibuka dengan pidato dari khalifah. Undang-undang yang diusulkan kedua majelis tersebut harus segera diterapkan jika telah disahkan oleh tiap majelis dan diratifikasi oleh sultan. Dengan kata lain, penyusunan undang-undang dilakukan oleh dua lembaga. Selanjutnya, mereka juga menetapkan bahwa penyusunan anggaran diserahkan kepada Dewan Perwakilan. Selain itu, mereka menetapkan bahwa Mahkamah Agung terdiri dari 10 anggota Senat, 10 penasehat pemerintah, dan 10 penasehat dari pengadilan banding. Mereka juga menetapkan bahwa aturan-aturan di wilayah negara harus didasarkan pada asas desentralisasi. Khalifah Abdul Hamid menentang konstitusi Midhat Pasha. Konstitusi tersebut jelas disusun berdasarkan konsep sistem demokrasi yang merupakan sistem kufur. Sistem ini bertentangan dengan Islam. Hukum-hukumnya pun bertentangan dengan Islam. Begitu konstitusi itu diterapkan, maka penerapannya berimplikasi pada penghapusan sistem khilafah dan penegakan suatu negara yang sama persis dengan negara-negara Eropa lainnya. Seperti Belgia yang konstitusinya dijadikan sumber rujukan konstitusi daulah Islam. Akibatnya, pemerintah atau Sublime Porte tidak dapat menerapkannya. Khalifah Abdul Hamid, para ulama, dan para tokoh kaum muslim menentang konstitusi itu. Dalam hal ini, Sublime Porte atau pemerintah menolak untuk menerapkan konstitusi tersebut sekaligus menolak keinginan negara-negara besar. Khalifah Abdul Hamid mencium gelagat dan rasa permusuhan dari Inggris. Beliau segera mengungkapkan upaya mereka saat menjalin kontak dengan para pejabat pemerintah. Pada tanggal 5 Februari 1877, beliau memecat Midhat Pasha dari kedudukannya sebagai muawin atau pembantu khalifah dan membuangnya karena dianggap melakukan pengkhianatan terbesar, yaitu menjalin kontak dengan Inggris dan menyandarkan kebijakannya pada negara-negara barat. Negara-negara besar, khususnya Inggris, tidak pernah lalai terhadap Daulah Utsmaniyah. Mereka berupaya terus-menerus memaksakan penerapan konstitusi yang disusun Midhat Pasha. Oleh sebab itu, mereka mengadakan konferensi untuk membahas masalah Balkan dan Daulah Utsmaniyah beserta reformasi internalnya. Pada tanggal 13 Juni 1878 diselenggarakan konferensi Berlin yang dipelopori oleh negara-negara besar Inggris, Prancis, Rusia, dan Jerman. Disraeli, Perdana Menteri Inggris keturunan Yahudi, bertindak sebagai utusan Inggris pada konferensi ini. Wakil Jerman pada waktu itu, Otto von Bismarck, berpihak pada Daulah Utsmaniyah dengan menentang Inggris dalam konferensi itu. Pertemuan tersebut berlangsung selama 4 minggu. Sejumlah resolusi dihasilkan. Di antaranya, tuntutan terhadap Daulah Utsmaniyah untuk melakukan reformasi modern dalam sistem pemerintahannya. Akan tetapi, Khalifah Abdul Hamid mengabaikan resolusi-resolusi tersebut dan justru berkonsentrasi memperkuat pasukan perangnya.
Beliau mulai menghancurkan orang-orang yang menyerukan ketergantungan kepada Barat atau yang menuntut penghapusan sistem Islam dan pengadopsian sistem Barat. Para pengikut gagasan itu dipaksa meninggalkan negeri dan mereka pun mendirikan markas-markasnya di Paris dan Jenewa. Khalifah Abdul Hamid melanjutkan upayanya mengkonsolidasikan institusi khilafah kepada kaum muslim agar mereka mampu berhadapan dengan pemikiran-pemikiran barat. Akan tetapi sayang, beliau mengalami kegagalan. Sementara itu, negara-negara barat meskipun belum dapat memaksakan sistem demokrasi atas daulah Islam, mereka memperoleh keberhasilan dalam memasukkan perundang-undangan barat. Mereka terus-menerus berupaya hingga Partai Turki Muda memberontak terhadap Sultan pada tahun 1908. Mereka mendeklarasikan konstitusi pada tanggal 21 Juli 1908 di Salonika. Pada bulan yang sama, mereka bergerak menuju Istanbul dan mendudukinya. Mereka memaksa Sultan menyetujui konstitusi dan mengangkat menteri-menteri yang dapat mereka terima. Pada tanggal 17 November 1908, peresmian parlemen dilaksanakan. Sultan Abdul Hamid untuk sementara waktu menyerah pada keinginan Partai Turki Muda. Namun beliau tetap bermaksud menghapus konstitusi dan kembali pada syariah Islam. Pada tanggal 13 April 1909, resolusi terhadap pemerintahan yang baru meletus. Para tentara memberontak serta mengepung para perwiranya. Mereka berteriak-teriak, "Jatuhkan Turki Muda! Jatuhkan Turki Muda!" Demikianlah peperangan yang bersemangat keagamaan melawan inovasi modern dinyatakan. Mayoritas massa pun bergerak dengan semangat berapi-api melawan konstitusi baru. Pada tanggal 15 April, Sultan mengangkat Taufik Pasha sebagai Perdana Menteri. Beliau memberikan tugas kepadanya untuk mengembalikan penerapan syariah dan hukum-hukum Islam serta penghapusan konstitusi baru. Namun, tentara di Salonika kembali memberontak terhadap Sultan, merampas kekuasaan, dan membubarkan pemerintahan. Pada tanggal 26 April, suatu komite nasional dibentuk. Berdasarkan fatwa dari Syekhul Islam, komite tersebut memutuskan memberhentikan Sultan Abdul Hamid. Saudara Abdul Hamid, Muhammad Rishad, naik tahta. Konstitusi pun kembali diterapkan. Dengan demikian, sistem pemerintahan dalam Daulah Utsmaniyah berubah dari sistem khilafah menjadi konstitusional parlementer. Yang tersisa hanyalah seorang kepala negara yang disebut sebagai khalifah yang menguasai kesultanan. Kemudian muncullah parlemen beserta pemerintah atau dewan menteri yang berkuasa penuh. Undang-undang pun disusun oleh parlemen. Peran hukum syariah dalam pemerintahan dan perundang-undangan telah berakhir. Pertarungan tersebut merupakan pertarungan dalam masalah konstitusi. Sementara itu, hukum syariah yang dipakai sebagai acuan peradilan bahkan telah mengalami sejumlah perubahan di masa-masa sebelumnya. Sejak tahun 1856, upaya penggunaan hukum-hukum barat telah dimulai. Akibat tekanan yang terus-menerus dari negara-negara barat, khususnya Inggris dan Prancis, dari agen-agen barat dan sebagian kaum muslim yang gandrung dengan merek dalam tanda kutip Daulah Islam, mengadopsi sejumlah hukum barat sejak masa kekhalifahan Sultan Abdul Majid. Hukum-hukum tersebut mulai diperkenalkan pada daulah, diterapkan dan digunakan para hakim di pengadilan. Pada tahun 1275 Hijriah atau 1857 Masehi, daulah mengeluarkan undang-undang hukum pidana negara Utsmani.
Pada tahun 1276 Hijriah atau 1858 Masehi, Daulah mengeluarkan Undang-Undang Keuangan dan Perdagangan. Pada tahun 1288 Hijriah atau 1870 Masehi, Daulah menjadikan lembaga peradilan menjadi dua macam, yaitu peradilan syariah dan peradilan umum atau sipil yang sistemnya akan dibentuk. Pada tahun 1295 Hijriah atau 1877 Masehi, undang-undang bagi pembentukan peradilan sipil dikeluarkan. Pada tahun 1296 Hijriah atau 1878 Masehi, suatu keputusan tentang pokok-pokok undang-undang kepemilikan Undang-undang Pemilikan dan Pidana telah dikeluarkan. Syekhul Islam dan sejumlah ulama lainnya mengeluarkan fatwa yang isinya membolehkan mengadopsi hukum-hukum barat tersebut dengan alasan bahwa hukum-hukum itu tidak bertentangan dengan Islam. Pada tahun 1286 Hijriah atau 1876 Masehi, ketika para ulama tidak mendapatkan dalil-dalil yang membolehkan negara menerapkan hukum sipil, diterbitkanlah Al-Majallah sebagai undang-undang dalam transaksi-transaksi bisnis atau muamalah, sedangkan undang-undang sipil dihindari. Kemudian pada tahun itu juga diupayakan pembuatan undang-undang dengan cara meniru undang-undang sipil kuno Prancis. Undang-undang tersebut disusun berdasarkan hukum-hukum yang mereka ambil dari buku-buku fikih dengan tetap menjaga isi undang-undang sipil tersebut, baik dari sisi aktivitas-aktivitas maupun lainnya, sepanjang sesuai dengan pendapat fikih. Dasar undang-undang sipil Prancis itu yang dikenal dengan jiwa atau spirit text bahkan diambil dan dibuat pasal yang berbunyi, prinsip dalam kitab hukum terletak pada maksud dan makna yang terkandung atau substansinya, bukan susunan pernyataan dan kata-katanya. Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.